Pemirsa, dari kasus meletusnya ini Gunung Merapi di Sumatera Barat, ada total 23 korban yang dinyatakan meninggal dunia dan sisanya 50-an yang lain ini mengalami luka-luka ya Valen ya? Iya, tapi Jason, ini dari kejadian ini yang perlu kita pahami saat ini adalah harus belajar. Ya. Jadi jangan sampai ini nanti terulang lagi di kemudian hari. Dan pemirsa, peristiwa erupsi Gunung Merapi ini memang memakan korban sebanyak total 23 orang meninggal dunia dan lainnya luka-luka. Gunung Merapi termasuk salah satu gunung api yang gejala letusannya sulit diprediksi meskipun sudah dilengkapi peralatan pemantauan yang cukup lengkap. Ya, ini pihak PVMBG pun sudah melakukan tindakan antisipasi menetapkan jarak radius dari kawah aktif Gunung Merapi yang boleh didekati. Dari peristiwa ini kita perlu meningkatkan kewaspadaan diri dan seperti apa cara kita bisa mengantisipasi jika kita berada dalam situasi genting dekat gunung api. Kita akan bahasnya bersama dengan pelatih pendaki gunung dan relawan SAR Budi Cahyono. Selamat pagi Mas Budi. Pagi Mas Budi. Ya, Mas Budi boleh di-unmute audionya karena kami masih belum mendengar suaranya. Oke, bisa dengar kan? Baik, sudah dengar. Oke. Mas Budi, langsung saja, kalau kita memutuskan untuk mendaki gunung, hal-hal apa saja sebenarnya yang perlu kita antisipasi? Untuk mendaki gunung, yang pertama kita harus dapat informasi selengkap mungkin tentang situasi gunungnya, ya. Dari misalnya yang kita lagi rame ini Senal Gunung Merapi ya, itu kita benar-benar mendapat informasi tentang situasi kondisi dari gunungnya itu ya, ada tanda-tanda meletus atau tidaknya. Ya, kalau kita dapat informasi itu dari para penjaga taman gunung itu sendiri ya. Mas Budi, tapi Mas Budi pada kenyataannya sebut saja ada teman saya yang kemudian memutuskan untuk naik atau mendaki Gunung Merapi. Tapi karena dia tidak punya informasi seputar ini statusnya apa, belum punya awareness seputar itu dan kemudian memutuskan untuk mendaki, tapi bisa banyak kemungkinan yang terjadi di sana. Apa yang harus dipersiapkan? Ya, pertama mungkin mengikuti aturan dari sana, ya mungkin tidak naik sampai ke puncaknya, karena seperti di Gunung Merapi itu mendaki Jogja ya, itu ada batas sampai mendaki gunung, itu jangan melanggar ya. Ada di danau ada pasar Bubra, hanya sampai situ, tidak boleh ke puncaknya lah, itu peraturan. Yang kedua ya, kita harus hati-hati menjaga diri kita, melihat situasi dengan cepat ya, tapi ya namanya kondisi itu harus kita hadapi dengan perhatikan dengan situasi alam yang ada di sana ya. Tapi harus ikuti peraturan dulu, kalau tidak boleh ke puncak, jangan ke puncak gitu aja. Oke. Let's say kita katakan misalnya sudah informasinya tercukupi, sudah antisipasinya sudah terpenuhi, tapi ketika di tengah jalan, ketika di proses pendakian, kemungkinan terburuk seperti yang terjadi di Gunung Merapi kemudian terjadi. Ada hal-hal yang mungkin sudah dilakukan oleh para pendaki dengan menyelamatkan diri dengan cara mereka masing-masing. Tapi kalau kita lihat, Mas Budi, ada juga yang kemudian dalam tanda kutip ini gagal untuk menyelamatkan diri. Ketika misalnya sudah meletus begitu gunungnya, ada hujan abu vulkanik, bahkan ada batu-batu material yang kemudian juga terlontar dari gunung. Apa bentuk-bentuk dari mitigasi yang harus kita lakukan ketika berada di situasi tersebut dan kita sedang ada di proses pendakian itu? Pertama ya, kalau ingin mendaki Gunung Merapi, kita harus siapkan dulu alat-alat kita. Misalnya dengan aluminium foil yang tahan api ya, itu banyak dijual di tempat-tempat, ya itu sangat melindungi. Itu seperti lembaran beraluminium foil untuk tahan api, ya mungkin itu dapat melindungi. Ya satunya itu ya kita harus meliputi badan kita dengan aluminium foil lalu turun ke bawah secepat mungkin, gitu. Oke, itu antisipasi. Kalau seandainya membawa aluminium foil bisa melindungi diri begitu. Ada hal lain lagi yang mungkin bisa dilakukan, Mas Budi? Ya, satu-satunya cara ya kita hanya lari secepat mungkin, tinggalkan barang-barang yang ada, lari ke bawah. Hanya itu ya mungkin yang dapat kita lakukan itu. Secepat mungkin dengan menggunakan aluminium tahan api itu ya.
Jadi itu mungkin ini ya Jason ya, perlindungan sesaat pada saat itu baru pertama kali terjadi. Mas Budi, itu kan tadi perlengkapan yang harus dibawa harus lengkap. Tapi Mas, pada saat kita mau melakukan sesuatu kan biasanya kita selalu riset. Kalau mau naik gunung pasti akan riset juga. Apa pengetahuan spesifik yang perlu dilengkapi pada saat kita akan memutuskan, oh saya akan mendaki gunung ini? Apa Mas? Ya, kita harus melihat dulu gunung, karakteristik gunungnya dulu ya. Gunung itu gunung berapi, gunung hutan rimba, atau gunung yang banyak dengan jurang-jurangnya. Kalau misalnya sekarang kita ini adalah gunung berapi, berarti kita harus mendapat informasi sebanyak mungkin, dan lalu jalur-jalur yang akan menjadi evakuasi bila terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya. Jadi kita harus tahu jalur evakuasinya seperti apa, lalu sampai di mana kita hanya boleh sampai mendaki. Seperti itu. Ya, Mas Budi, terakhir mungkin juga banyak nanti pendaki-pendaki yang masih akan melintasi atau kemudian berusaha untuk mendaki gunung-gunung lain yang ada di Indonesia, supaya kemudian kejadian seperti ini tidak terulang begitu, bisa diminimalisir juga resikonya. Apa pesan untuk para pendaki kira-kira? Ya, pertama satu, dapatkan informasi sedetail mungkin dari penjaga gunungnya, lalu ikuti aturannya, misalnya hanya sampai sekian ketinggian hanya boleh itu, lalu bawalah peralatan untuk misalnya karakteristik gunungnya, misalnya di gunung api ya berarti kita membawa aluminium foil yang tahan api yang bisa menyelamatkan diri kita dari panas batunya dari gunung berapi. Dan ya seperti itu saya kira. Baik, terima kasih Mas Budi Cahyono atas informasi. Semoga ini bisa menjadi warning atau perhatian juga bagi para pendaki untuk tetap bisa mendaki dengan aman. Terima kasih Mas Budi atas waktunya. Terima kasih Mas Budi. Ya, sama-sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.